Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Amar Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2, yang dimana kita masih membahas pada platform AWS. Ya, di sini saya ingin melanjutkan tugas pengerjaan lab berupa hands-on, yaitu lab 6, creating Amazon RDS database. Nah, di sini kita akan membuat serta mengkonfigurasikan database seperti itu ya. Oke, di sini saya sudah membuat meringkas sebuah deskripsi tugas, tujuan hingga fungsi pada lab yang akan kita kerjakan ini. Oke. Tugas ini yaitu lab creating an Amazon RDS database ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana sih cara kita membuat serta mengelola database yang relasional di cloud menggunakan Amazon RDS, serta menghubungkan database tersebut dengan sebuah aplikasi web yang berjalan pada Amazon EC2. Oke, jadi kita di sini masih berbicara tentang kafe yang ada pada, menceritakan kafe yang ada pada lab ya, seperti itu. Di sini database ini berfungsi untuk yang dapat dihubungkan ke aplikasi web yang berjalan pada EC2 seperti itu. Oke. Pada praktikum ini hal yang mungkin akan kita kerjakan atau saya kerjakan ada 3. Yang pertama, kita akan membuat database menggunakan Amazon RDS, kemudian mengkonfigurasikan koneksi antara aplikasi web dan database. Jadi kita akan mengkonfigurasikan bagaimana caranya database ini bisa terkoneksi oleh aplikasi webnya seperti itu. Kemudian kita akan menguji fungsinya seperti itu, seperti create, read, update, and delete atau CRUD yang ada pada webnya tersebut. Oke. Dengan Amazon RDS, proses instalasi, konfigurasi backup, serta backup dan pemeliharaan database dapat dilakukan secara otomatis oleh AWS sehingga pengguna dapat fokus pada pengembangan aplikasi saja seperti itu. Untuk tujuannya, yang pertama kita akan membuat instansi RDS, kemudian memahami konfigurasi, kemudian menghubungkan aplikasi web dan database ya. Kemudian memahami konsep database yang terpisah oleh aplikasi server. Jadi database ini sifatnya terpisah ya oleh aplikasi. Kemudian menggunakan secret manager untuk menyimpan kredensial database secara aman. Kemudian melakukan pengelolaan data secara inventory melalui aplikasi web seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke labnya. Di sini sudah hijau ya, sudah start lab. Nah, langsung saja kita masuk ke labnya, AWS konsolnya, seperti itu ya. Oke, kita akhir saja. Kita close dan kita coba masuk lagi ya. Oke. Oke, masih menunggu ya kawan-kawan. Ingatlah di istana. Oke, langkah pertama yang akan kita kerjakan nanti yaitu creating Amazon RDS database. Di sini kita akan membuat sebuah database yang bernama MySQL atau MySQL ya, dengan template nanti ya. Kemudian untuk lengkapnya akan kita bahas secara step by step seperti itu ya. Oke, di sini sudah masuk. Langkah pertama, kita mengakses sebuah layanan yang bernama RDS ya. Di sini sudah muncul ya, Aurora RDS, ANRDS. Nah, layanan ini yang akan kita gunakan sebagai
layanan demonstrasi ya, seperti itu ya. Oke, sudah masuk, kita pilih menu create database, kemudian undo. Oke. Database, create database. Oke. Kemudian engine option kita pilih MySQL ya. Kita pilih MySQL. Kemudian the option includes Amazon Aurora. Oke, di sini Amazon ya. Lihatlah di sana MySQL. Oke. Kemudian untuk bagian template pilih dev atau tes ya. Oke. Oke, sini ya. Kemudian Amazon Aurora. Oke. Untuk bagian under the availability ini kita pilih single DB instance ya. Kita pilih single DB instance ini ya. Oke. Kemudian catatan default automation required. Oke. Kita pilih setting dan kita konfigurasikan DB instance-nya. Kita masuk ke menu setting. Setting session konfigurasi option DB instance-nya ini inventory DB. Oke. Kita beri nama ya. Oke. Kita copy saja. Kemudian untuk master name ya. Untuk username-nya atau master name-nya kita beri nama admin. Kemudian untuk credential management, self management configuration, credential management, kita pilih management, kemudian pilih self management ya. Kemudian setelah itu master password kita akan memberi passwordnya ya, password database-nya agar lebih secure atau aman ya. Langsung saja kita lab password, kita ikut saja langkah-langkah pada lab. Kita confirm juga. Oke, setelah itu under the instance configuration. Oke, di bagian instance configuration pilih Verstable ya. Oke. Kemudian pilih database-nya T3 Micro. Oke, sudah default ya. Kemudian kita masuk ke menu storage dan pilih section next ya. Storage. Storage tipenya General Professional SSD GP2. Oke. Kemudian pada bagian allot folder for allocate storage enter 20. Oke. Allot ini kita hapus, kita ubah menjadi 20. Allocate storage ini kita ubah menjadi 20 GB ya. Seperti arahan pada instruksi pada lab. Kemudian expand storage auto scaling. Pada bagian storage auto scaling kita enable kan. Bagian allot set storage ya. Bagian auto storage.
connectivity. Oh, ini sudah enable ya. Enable story auto scaling sudah kita enablekan. Kemudian under connectivity ini pada bagian virtual connectivity kita pilih lab VVC, oke. Kemudian pada bagian DB subnet ini tentu saja default ya. DB subnet group ini keep default selection. Kemudian ada bagian exciting VVC group. Exciting VVC group ini kita pilih DB SG ya. Remove. Nah, kita hapus yang bagian defaultnya ya. Oke. Kemudian lanjut ke bagian monitoring, pilih enable clear turn off the enables. Oke, monitoring ya. Pada bagian monitoring under clear turn off enables. Disable yang oke, kita disablekan ini ya. Disablekan. Dan pada ready configuration kita bernama inventory, kita beri deskripsi inventory. Oke. Kemudian setelah itu kita create database-nya. Oke. Setelah kita create database-nya. Oke, harapannya berhasil dan lagi proses membuat ya. Jangan kepar. Oke. Masih proses membuat ya. Ya. Lagi proses membuat ya. Di sini membutuhkan beberapa waktu, beberapa menit. Oke.
Kita sembari tunggu kita membuat laporan praktikumnya ya, agar cepat. Nah, memang agak lama sih yang buat RDS database ini. Di refresh jangan ya. Di pause. Oke, database sudah. SP2. Oke, berhasil ya. Di sini kita berhasil membuat database-nya. Setelah sekian lama menunggu, sekarang kita membuat laporan praktikumnya ya. Langsung saja saya SS proses. Oke. Sekarang kita submit terlebih dahulu ya. Kita submit untuk melihat progres kita, apakah berhasil atau tidak. Oke. Tas kedua ini kita akan menghubungkan ya. Kita akan menghubungkan aplikasi web ke database. Oke, ambil database, ada database. Oke. Salin tugas. Salin ada bisa publik dari web kita. Server publik, web server publik ya. Ini dia ya.
Masukkan semua ke RDS. Inventory. Kemudian selling point. Iya. Salin yang kita masukkan di sini ya. Tes dulu. Kemudian inventory sudah, ini inventory. Ini admin. Dan password ya. Oke. Berhasil ya. Di sini kita sudah berhasil men-setting di bagian webnya. Di sini juga kita bisa nih menambah inventory, menghapus nih. Nah, di sini kita sudah berhasil menerapkan CRUD-nya, create, read, and delete seperti itu ya. Di sini kita bisa menambahkan, kita juga bisa menghapus seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba submit untuk progres yang terakhir, apakah bisa 20%. Contohnya itemnya kuantitinya misalkan 20 ya. Oke, berhasil ya. Nice. Kemudian kita coba hapus. Berhasil juga ya. Seperti itu. Coba kita submit ulang. Harusnya berhasil ya.
10 ya. Coba hapus sudah, hapus semuanya, masukkan terdapat minimal 5 data yang poin. Oh alah, masukkan terdapat minimal 5 ya. 2, 3, 4. Oke, satu lagi ya. Misalkan mangga, itemnya Amazon 2, 20. Submit ya. Oke. Coba kita submit ulang ya. Harusnya sih bisa. Oke, berhasil. Aduh. Skor 20. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya kita sudah berhasil membuat suatu database, kemudian menghubungkan ke aplikasi webnya seperti itu. Kita juga sudah menerapkan CRUD-nya, create, read, delete, update ya, dan sudah berhasil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.